Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan pepohonan rindang, hiduplah seekor burung pipit kecil bernama Pipi. Tubuhnya mungil, bulunya coklat keabu-abuan, dan suaranya nyaring merdu seperti lonceng kecil yang tertiup angin pagi. Setiap pagi, Pipi terbang dari dahan ke dahan, menyambut matahari dengan kicauan riang. Ia dikenal oleh semua penghuni desa dan hutan kecil di sekitarnya sebagai burung pipit yang ramah, ceria, dan selalu menepati janji. Pipi tinggal di sebuah sarang sederhana yang dibuatnya dari ranting halus dan jerami kering di pohon mangga tua di pinggir sawah. Dari sana, ia bisa melihat para petani bekerja, anak-anak bermain, dan hewan-hewan kecil lain mencari makan. Pipi sangat menyukai pemandangan itu. Baginya, dunia terasa hangat dan penuh harapan. Selama setiap makhluk saling membantu dan saling percaya. Suatu hari, saat matahari baru saja naik dan embun masih menempel di ujung daun padi, Pipi terbang rendah mencari biji-bijian. Di tengah sawah, ia melihat seekor semut kecil yang tampak kelelahan. Semut itu berjalan tertatih sambil memanggul sebutir gandum yang ukurannya jauh lebih besar dari tubuhnya. Berkali-kali gandum itu terjatuh, dan semut kecil itu hampir menyerah. Pipi hinggap di dekatnya dan bertanya dengan suara lembut, "Hai, semut kecil, mengapa kamu terlihat sangat lelah pagi ini?" Semut kecil menengadah, terkejut sekaligus lega. "Aku harus membawa gandum ini ke sarang sebelum hujan turun," jawabnya. "Jika aku tidak segera sampai, persediaan makanan kami akan basah dan rusak." Melihat itu, hati Pipi tersentuh. Tanpa ragu, ia menjepit gandum itu dengan paruhnya dan berkata, "Aku akan membantumu. Aku janji akan mengantarkan gandum ini sampai ke sarangmu." Mata semut kecil berbinar. "Benarkah? Terima kasih, burung pipit. Aku akan menunggumu di sarang." Dengan kepakan sayap ringan, Pipi terbang mengikuti petunjuk semut kecil. Ia melewati rerumputan tinggi, batu kecil, dan akar pohon hingga akhirnya tiba di sarang semut yang tersembunyi di balik gundukan tanah. Ia meletakkan gandum itu dengan hati-hati, lalu tersenyum bangga karena telah menepati janjinya. Berita tentang kebaikan Pipi menyebar cepat. Kelinci, tupai, kura-kura, bahkan katak di tepi kolam mulai mengenal burung pipit kecil itu sebagai makhluk yang dapat dipercaya. Jika Pipi berkata ya, maka ia pasti akan melakukannya, apapun keadaannya. Namun, menepati janji bukanlah hal yang selalu mudah. Pipi segera belajar bahwa janji adalah amanah yang harus dijaga, meski terkadang membawa kesulitan. Suatu sore, langit tiba-tiba berubah gelap. Angin bertiup kencang, dan awan hitam menggantung rendah. Pipi sedang berteduh di dahan ketika ia mendengar suara tangisan pelan. Ternyata, suara itu berasal dari anak burung gereja yang terpisah dari induknya karena badai. "Aku takut," kata anak burung itu dengan suara gemetar. "Ibuku terbang mencari perlindungan, dan aku tertinggal." Pipi merasa iba. Ia menenangkan anak burung itu dan berkata, "Tenanglah, aku janji akan menemanimu sampai ibumu kembali." Hujan pun turun deras, angin menggoyangkan dahan, dan kilat menyambar di kejauhan. Beberapa kali Pipi tergoda untuk terbang kembali ke sarangnya sendiri yang aman. Namun, ia teringat janjinya. Ia tetap bertahan di dahan, melindungi anak burung itu dengan sayap kecilnya. Malam terasa panjang. Pipi kedinginan dan kelelahan. Tetapi, ia tidak meninggalkan anak burung gereja itu. Ketika hujan akhirnya reda dan fajar mulai menyingsing, induk burung gereja kembali dengan cemas. Melihat anaknya selamat, ia menangis haru dan berterima kasih kepada Pipi berkali-kali. "Kau telah menepati janjimu, burung pipit," kata induk burung gereja. "Kebaikanmu akan selalu kami ingat." Hari demi hari berlalu. Pipi semakin dikenal. Namun, tidak semua makhluk memandang janji dengan cara yang sama. Di hutan kecil itu, hiduplah seekor rubah bernama Raka. Raka cerdik, tetapi sering mengingkari kata-katanya. Ia menganggap janji hanyalah ucapan yang bisa diubah kapan saja. Suatu hari, Raka mendekati Pipi dengan senyum licik. "Hai burung pipit," katanya. "Aku butuh bantuanmu. Aku berjanji tidak akan mengganggumu jika kau mau menunjukkan tempat pohon ara yang buahnya paling manis." Pipi ragu. Ia tahu reputasi Raka. Namun, ia juga percaya bahwa setiap makhluk bisa berubah. Setelah berpikir sejenak, Pipi berkata, "Baiklah, aku akan membantumu. Tapi ingat, kau berjanji tidak akan berbuat jahat."
Raka mengangguk cepat. Mereka pun berjalan menuju pohon ara di tepi hutan. Sepanjang jalan, Pipi terus mengingatkan Raka tentang janjinya. Akhirnya, mereka tiba di pohon itu. Buah ara matang, bergelantungan, harum, dan menggoda. Saat Pipi hinggap di dahan, Raka tiba-tiba melompat, mencoba menangkapnya. Untunglah, Pipi cepat terbang menghindar. Dengan napas terengah, Pipi menatap Raka dengan sedih. Kau melanggar janjimu, kata Pipi pelan. Raka terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa malu. Melihat mata Pipi yang penuh kekecewaan, Raka menyadari kesalahannya. Ia menunduk dan berkata, "Aku salah. Aku tidak menepati janji. Maafkan aku." Pipi tidak marah. Ia berkata, "Janji adalah kepercayaan. Jika kepercayaan hilang, maka persahabatan pun ikut hilang." Kata-kata itu membekas di hati Raka. Sejak hari itu, ia mulai belajar menepati janjinya. Meski tidak selalu mudah, musim berganti. Sawah menguning, panen tiba, dan desa dipenuhi tawa. Pipi terus terbang dari satu tempat ke tempat lain, membantu siapapun yang membutuhkan. Suatu ketika, desa dilanda kekeringan panjang, air kolam menyusut, dan banyak hewan kesulitan minum. Pipi berjanji kepada kura-kura tua di kolam bahwa ia akan mencari sumber air lain. Dengan sayap lelah, Pipi terbang jauh hingga ke bukit, menembus terik matahari. Ia hampir menyerah, tetapi bayangan kura-kura tua yang menunggu membuatnya terus terbang. Akhirnya, ia menemukan mata air kecil tersembunyi di balik bebatuan. Pipi segera kembali dan memanggil hewan-hewan lain. Bersama-sama, mereka membuat jalur kecil agar air bisa mengalir ke kolam. Kura-kura tua menatap Pipi dengan mata berkaca-kaca. Kau menepati janjimu, burung pipit. Berkatmu, kami semua selamat. Waktu terus berjalan, dan Pipi pun bertambah usia. Bulunya tak lagi secerah dulu, tetapi hatinya tetap hangat. Suatu pagi, anak-anak burung pipit berkumpul di sekelilingnya, mendengarkan ceritanya. Apakah yang paling penting dalam hidup, kakek Pipi? Tanya salah satu anak burung. Pipi tersenyum dan menjawab, menepati janji. Karena janji adalah cermin dari hati kita. Jika kita menjaga janji, maka kita menjaga kepercayaan. Dan dari situlah kebaikan tumbuh. Anak-anak burung pipit mengangguk, menyimpan kata-kata itu dalam hati mereka. Sejak saat itu, kisah burung pipit dan janji yang ditepati terus diceritakan dari generasi ke generasi. Menjadi pengingat bahwa sekecil apapun kita, kejujuran dan kesetiaan pada janji mampu membawa perubahan besar bagi dunia. Dan setiap kali burung pipit berkicau di pagi hari, seakan terdengar pesan lembut yang berbisik di udara, bahwa janji yang ditepati adalah cahaya yang tak pernah padam.